Kalau suara aku kedengaran nggak ya? Dengar Mbak. Oke. Hmm, Wait, aku izin share screen dulu. Mana ya? Aku belum bisa share screen. Coba lagi Mbak, apakah sudah bisa Mbak? Oke. Stop. Oke. Nah, ini aku udah siapin di sini. Oke. Sebelumnya selamat sore teman-teman semua. Sorry banget kalau misalnya jadwalnya agak diobrak-abrik. Ini aku baru selesai juga ngerjain soalnya dan agak terburu-buru juga. Oke, jadi hari ini bakalan ngebahas soal ATS tahun lalu aku, waktu tahun aku. Dan aku combine juga beberapa ada yang kayak tahun 21. Cuman kalau setahu aku tuh untuk recap, apa ya, uh, untuk yang dipelajarin itu ada apa aja, setahu aku tuh memang dari tahun ke tahun itu untuk ATS itu bakalan sampai berpengendap satu untuk udah skala DED tapi. Jadi nanti ini soalnya kurang lebih dari tahun ke tahun itu pasti bak pengendap satu itu ada, cuman beda-beda bentuk aja sama sebelum-sebelumnya mungkin ditanya kayak teoritis ini kayak nomor satu. Jadi langsung mulai aja ya. Oke, jadi waktu soal aku itu yang pertama itu bagaimana menentukan letak bar screen dan jelaskan pertimbangannya. Ini langsung bahas per A, B, C, D-nya aja ya. Oke, jadi yang pertama itu bagaimana menentukan letak baris screen dan jelaskan pertimbangannya. Nah, ini tuh aku udah ngambil di buku di Koshim bab 7 halaman 4. Intinya untuk kalau kalian mau menentukan pertimbangan letak baris screen itu ya pasti ditempatkan di awal sistem pengolahan sebelum pompa atau grate chamber untuk menyaring benda besar kayak kain, plastik, kayu, kaleng agar tidak merusak peralatan dan menyumbat saluran. Ini sih aku ngambil dari kutipan ini. Ini ada di Koshim. Kalau misalnya kalian mau baca terkait lebih lagi itu aku udah tahu. Aku udah lampirin juga halamannya. Ini nextnya itu jawabannya kayak harus berada pada jalur utama aliran masuk, terus kayak dipasang miring, kayak kriteria desainnya bar screen sebagaimana seharusnya, sama dia sediakan area pembuangan hasil saringan kontrol bau bila perlu. Jadi harus ada odor controlnya juga seperti itu. Aman lah ya untuk A ini kayak tinggal baca aja gitu kan. Nah, aku lanjut ke B. Nah, terus di B ini apa fungsi perforated baffle pada unit pengendap pertama? Nah, ini aku ngambil dari Koshim bab 931 sama bab 932. Oke, jadi eh, mungkin sebelum ke fungsinya perforated baffle itu apa, jadi di dalam bak pengendap satu itu ada yang namanya tuh flow pattern. Nah, flow pattern itu bahasa Indonesia ya distribusi aliran gitu. Jadi sebagaimana bisa mungkin kita tuh menjaga distribusi aliran yang ada di dalam bak pengendap satu gitu. Nah, kalau misalnya perforated baffle itu merupakan salah satu bentuk dari um, alternatif yang bisa digunakan untuk menjaga flow pattern itu gitu atau distribusi aliran itu. Jadi kalau dari Koshim itu bilang fungsi perforated baffle itu ya untuk menghasilkan distribusi aliran yang seragam dan mengurangi gangguan aliran di dalam bak pengendap sehingga efisiensi pengendapan itu makin meningkat. Nah, kalau misalnya kita breakdown lagi, selain perforated baffle itu ada tiga tipe yang lain atau tiga alternatif lain yang dimana ini tuh merupakan alternatif yang disusun di influent dan effluent struktur gitu atau struktur di influent effluent. Jadi perforated baffle ini merupakan salah satu alternatif um, bantuan untuk supaya flow pattern di dalam bak pengendap satu itu terjaga. Nah, selain perforated baffle itu ada apa aja sih? Ada V-notch weir, ini tuh di effluent iya, sama perforated effluent manifold. Ini kalau dari Koshim ya, ini sebenarnya aku ngambil pokoknya bersumber dari Koshim semua. Jadi ya
flow pattern itu bakalan ditentukan dari bagaimana kita mendesain influent dan effluentnya itu gitu loh. Influent dan effluent dari bak pengendap satu ternyata dari influent sampai ke effluentnya aja tuh berpengaruh terhadap flow pattern yang ada di bak pengendap pertama. Jadi perforated baffle ini, kalau perforated baffle ini biasanya disusun di influensi, di affluent itu juga bisa. Jadi intinya ya, kayak tadi yang sebelumnya udah aku mention, itu memberikan distribusi aliran yang terbaik serta mengurangi perbedaan kerapatan gradien suhu baik secara vertikal maupun horizontal. Baru selain itu, dia juga bisa meminimalisasikan short circuiting. Jadi ya itu pokoknya intinya tuh menjaga flow pattern ini menghasilkan distribusi aliran yang lebih seragam gitu. Nah kalau misalnya kalian nggak kebayang di sini ada apa ya figure itu ilustrasi di mana apa yang terjadi kalau misalnya perforated baffle itu dipasang. Lagi-lagi ini di apa ya di Koshim ya guys. Jadi kalian kalau misalnya mau belajar lebih lagi atau nanti mau nandain bukunya supaya pas ETS lebih gampang nyarinya tuh ya ada di figur 98 berarti ada di bab 9. Ini kayaknya aku udah cantum di halamannya ada di bab 9 gitu. Oke, jadi intinya itu kayak kita tuh perlu yang namanya optimum flow pattern di mana semua aliran itu terdistribusi secara merata. Sorry ya teman-teman kalau aku batuk. Aku masih baru sembuh soalnya. Nah, jadi itu pentingnya untuk mendesain influent dan effluent, mempertimbangkan effluent dan influent itu ternyata cukup krusial dalam menjaga flow pattern yang ada di bak pengendap satu. Nah, tadi kan kalau misalnya tadi itu kan ada perforated baffle. Perforated baffle ini yang B gitu. Jadi ini contoh kalau misalnya yang B ini itu adalah contoh di mana kalau misalnya kita tuh masang perforated baffle dia bakalan apa ya kalian lihat sendiri lah di sini distribusi alirannya atau flow patternnya itu bisa optimal gitu di mana dia benar-benar mengalir gitu kan semuanya gitu. Jadi itu fungsinya perforated baffle gitu. Nah di sini juga ada uh, effluent gitu, V-notch gitu. Baru di sini juga ada effluent yang pakai orifice juga gitu. Jadi ya itu tadi hal-hal penting itu ada tiga kan, ada V-notch, perforated baffle, sama perforated effluent manifold gitu. Jadi semoga nanti ya selain perforated baffle aja kalau misalnya ditanya yang lain juga kalian udah tahu jawabannya gitu kan. Tuh. Oke, aman ya. Aku lanjut ke ini, ke C. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja unit pengendap pertama. Lagi dan lagi aku ngambil kutipannya di Koshim 9, 17, dan 18. Dan itu ada banyak. Tapi kalau bisa kalian ringkas saja sendiri. Cuman di sini aku bantu jelasin aja gitu. Jadi kalau misalnya yang tiga utama itu ada surface overflow rate, terus ada waktu detensi sama wear loading rate. Tuh. Nah, SOR itu apa sih gitu ya? Ini sesuai penjelasannya aja, kalian bisa baca sendiri, yaitu perbandingan antara debit aliran dengan luas permukaan bak pengendap gitu kan. Jadi ini yang bakalan dimana nanti kalian bisa dapat A surface-nya gitu, gitu kan. Dari kalau misalnya kalian ngitung pakai ada diketahui debit, terus nanti kalian bakalan dapat A surface-nya, baru nanti kalian bisa ngedesain bak pengendap itu mau kayak gimana gitu. Ini ada faktor-faktornya, kalau makin rendah berarti dia uh, baknya bisa kemungkinan lebih dangkal, terus baknya itu nggak boleh juga terlalu dangkal karena nanti takutnya ada turbulensi gitu loh dari alat pengangkut lumpur dari di dasar bak yang menurunkan kinerja pengendapan. Terus ada waktu detensi. Nah ini pasti kalian udah pada familiar lah ya. Kalau itu waktu tinggal, di mana kita tuh harus memberikan space untuk partikel padat itu, memberikan waktu untuk partikel padat itu bisa benar-benar apa ya mengendap secara efektif lah intinya tuh kayak gitu. Untuk wear loading rate ini nanti mungkin ada soalnya lagi. Jadi mungkin kalau uh, biar lebih kebayang lagi tuh intinya dia itu jadi nggak cuma air yang masuk aja, tapi air yang keluar itu harus benar-benar diperhatikan gitu teman-teman. Jadi bak pengendap satu itu didesain gimana caranya supaya distribusi alirannya itu benar-benar dijaga gitu. Jadi dari masuk sampai keluar itu dijaga gitu. Nah, wear loading rate ini merupakan salah satu faktor effluent dari bak pengendap satu yang bakalan menyebabkan atau menjaga
stabilitas dari flow pattern-nya itu gitu. Jadi nanti mungkin ada soalnya supaya kalian lebih kebayang ya. Jadi nanti wear loading rate ini di effluent biasanya pelimpah gitu kan. Wear itu kan pelimpah gitu. Jadi ya dia memastikan aliran effluent itu keluar secara seragam gitu. Jadi nanti ada kriteria desainnya juga gitu untuk memastikan air yang keluar dari bak pengendap satu itu benar-benar seragam dan tidak mengganggu kinerja pengendapan yang ada gitu. Jadi kita udah susah-susah ngendapin nih, kalau bisa nanti pas airnya keluar itu ya tetap terjaga gitu pengendapannya gitu. Karena kan prinsip dari unit ke unit dari PB PAL ini kan sebenarnya dia tuh kayak overflow gitu kan. Misalnya ini ada unit, nah dia kan bagian permukaannya ini kan dia kayak bakalan terus mengalir kan. Yang di bawah ini ya mengendap gitu kan. Dia mengendap. Jadi gimana caranya aliran yang ada di permukaannya ini tuh dia overflow atau dia mengalir dari unit lain ke unit satu ke unit yang lain seperti itu. Itu untuk wear loading rate. Terus faktor-faktor yang lain ternyata di buku itu dijelasin juga ada kondisi cuaca atau weather condition di mana dia itu bisa mempengaruhi gitu kan. Kalau misalnya tadi ada mention short circuit, mungkin ini berpengaruh juga nih. Jadi kayak ada another ilustrasi di mana kalau misalnya weather conditions itu bisa berpengaruh terhadap distribusi aliran yang ada di unit penggenap. Misalnya contoh yang pertama, sorry, yang pertama ini itu dia dipengaruhi oleh apa ya, ibaratnya tuh kayak suhunya tuh dingin gitu kan, dimana air itu bakalan cenderung bergerak ke bawah gitu, sehingga ini ada dead zone-nya di sini, tuh kan ya. Kalian mikir aja lah kalau misalnya logikanya kalian naruh gelas di kulkas itu kan pasti air yang, maksudnya es itu kan terbentuk dari atas dulu gitu kan, baru bawah gitu lah. Itulah kenapa air itu cenderung bergerak ke bawah waktu suhunya itu dingin gitu kan. Terus habis itu yang kedua ada yang B ini itu ya kalau suhunya panas gitu ya. Bayangin aja air mendidih kan airnya tuh bakalan ke atas semua gitu kan. Gitu. Terus habis itu yang C itu ada angin atau weather conditions yang tadi gitu kan. Nah, jadi angin itu bisa berpengaruh juga ternyata teman-teman untuk flow pattern-nya, bisa jadi kayak karena ada angin, flow pattern-nya jadi nggak apa ya, terganggu gitu ya. Ya kayak itu karena faktor eksternal sih emang. Nah, jadi gimana caranya supaya kita tuh bikin flow pattern itu seperti yang D, di mana itulah sebagaimana idealnya flow pattern dalam bak pengendap satu itu seharusnya gitu. Jangan sampai terbentuk dead zone atau short circuit. Short circuit itu kan ya namanya aja tuh short circuit gitu, di mana aliran air itu mencari jalan pintas. Nah, jangan sampai aliran air itu mencari jalan pintas seperti itu. Kalau bisa ya tersebar secara merata, mereka nggak perlu jalan jalan pintas, mereka tersebar secara merata kemanapun itu mereka bisa tetap lewatin kayak gitu gitu. Itu untuk weather conditions gitu kan. Nah, untuk kecepatan aliran horizontal ya ini kalian udah tau lah, ini semakin spesifik lagi. Kalau di mana itu tuh ada apa ya ini? Aku lupa lagi. VH sama VC. Oh, scoring, critical score velocity sama horizontal velocity. Ya, balik lagi kan logikanya kayak kalau bisa ya yang mengendap itu dia lebih besar gitu loh ketimbang dia yang ke arah aliran overflow-nya gitu. Jadi jangan sampai nanti lumpur yang udah terbentuk ini ya terganggu gitu kalau misalnya yang ininya lebih, atau VS-nya itu dia lebih besar, VH-nya itu dia lebih besar gitu. Kalau bisa yang mengendap itu lebih besar. Jadi gimana caranya lah, seperti itulah kita harus menjaga endapannya ini tuh tetap mengendap tapi dia tetap mengalir seluruhnya, keseluruhan gitu. Kayak gitu untuk kecepatan aliran horizontal. Nah, terus habis itu yang terakhir ini ada struktur affluent dan influent. Sama halnya yang kayak tadi. Ada wear loading road, terus apa, rate, terus habis itu ada um, apalagi influentnya juga ada perforated baffle. Nah, itu struktur-struktur alternatif dari influent dan affluent itu ternyata sangat berpengaruh terhadap aliran masuk gitu kan. Jadi memastikan gimana air itu tetap tertib masuk dan keluar seperti itu. Itu sih untuk yang C. Aman kan ya, biar langsung lanjut. Oke, aku langsung lanjut ke yang D. Jelaskan bagaimana menentukan volume ruang lumpur unit grid chamber dan unit pengendap awal. Bentar, aku izin minum. Oke,
Jadi sama sebenarnya, tapi mungkin yang membedakan itu, jadi kita tuh pakai prinsip 5 terpancung ya teman-teman. Jadi ini adalah volumenya, di mana nanti kita dapat luas satu, luas dua, gitu kan. Terus dapat volumenya, baru dari situ kita juga menentukan tingginya. Nah, untuk bedanya, kalau grade chamber itu kan dia persegi panjang gini ya. Jadi ya bedanya cuma di bangun ruangnya aja sebenarnya. Jadi nanti ruang lumpurnya itu pasti bakalan berbentuk panjang, yang dimana C dan D-nya itu beda dengan cara kita menghitung si yang mana? Unit pengendap awal. Kalau pengendap awal kan dia kayak gini kan ya. Ya gitu sih, kurang lebih. Jadi ya kalau yang unit ini sorry, yang ini grade chamber, yang bawah itu BP1. Nah, gitu. Jadi nanti yang BP1 ini biasanya bentuknya persegi gitu, nggak sepanjang yang si grade chamber ini gitu. Jadi itu aja bedanya, cuman ya perbedaan rumusnya di sini aja sih gitu. Jadi sama-sama pakai konsep konsep dari 5 terpancung bangun ruang, 5 terpancung seperti itu. Aman ya? Untuk soal nomor satu kita udah kelar nih nomor satu. Oke, aku lanjut ke nomor dua. Kalau misalnya ada yang mau tanya langsung aja, atau mungkin Adkesma bisa bantu kalau misalnya aku nggak baca chat. Oke, jadi dari nomor dua ini udah mulai masuk ke perhitungan ya teman-teman, yaitu sumur pengumpul dan grade chamber. Jadi sistem IPAL terpusat memiliki debit rata-rata sebesar 100 tambah ya, segitu. NRP, misalnya digit terakhirnya 9. Nah, kebetulan kan aku NRP-nya 119 ya, jadi aku pakai sama yang kayak di eh, soalnya ini. Gitu. Jadi data kualitas air limbahnya sebagai berikut, ada TSS, BOD, COD, total N, total P, tapi biasanya ini nggak kepake sih yang N dan P ini. Terus hitung dimensi sumur pengumpul bila keadaan pipa, pipa akhir spal ada Anda 4 meter dan buatlah hasil sketsa perencanaan saudara. Terus rancang horizontal grid chamber yang diperlukan dan gambar sketsanya. Jadi mau nomor satu mau nomor duanya itu ya sama-sama disuruh gambar sketsanya. Oke, jadi masuk ke perhitungan yang pertama, sumur pengumpul. Ini aku minta maaf banget, aku belum sempat gambar sketsa yang benar-benar proper banget. Nanti mungkin aku bisa tambahin sama kayak waktu aku gambar di Gamtek dulu kayak gimana. Jadi kurang lebih apa namanya sketsanya seperti itu. Oke, jadi di sini kan tadi dibilang ada debit ya, dan ini kan Q rata-rata ya. Ya udah berarti diubah aja langsung ke peak. Aku pakai peaknya itu aku pakai 2, jadi tinggal dikali 2 aja, asumsi aja sekedar itu. Dan direncanakan TD-nya 5 menit, terus bentuknya persegi panjang, rasionya 1:2, freeboard, dan H rencananya itu 5 meter. Ya udah sih ini langsung ke perhitungan aja, berarti Q kali TD dapat volumenya segini, tadi H rencananya 5, dibagi 5 dapat 22,8 meter kubik, terus lebarnya karena 1:2, ini harusnya 2 sih ini, sorry ya. Oke, jadi hasilnya sekian. Wait, kayaknya aku nih pakai 1:1 deh. Intinya nanti tinggal otak-atik di rasionya aja ya teman-teman. Sorry kalau misalnya aku udah salah. Jadi intinya nanti dapat V desainnya berapa, terus dicek TD-nya memenuhi atau enggak gitu. Ini harusnya rasio PL ini aku 1:1. Jadi nanti dari tanpa ke atas itu persegi aja sih kayak gitu. Ya gitu. Oke, udah kurang lebih sketsanya kayak gini. Kalau dari tanpa ke atas nanti aku kasih lebih lagi. Jadi 4 eh 4 meter di bawah pipa akhir spal itu aku nangkepnya cuma kayak ini kan groundnya ya. Terus 4 meter berarti ya udah cuma tinggal di letak pompanya aja ke pipa gitu sih. Ini sorry banget kalau gambarnya nggak realistis karena aku ngerjainnya agak buru-buru juga gitu. Seperti itu. Jadi kurang lebih kayak gitu untuk sumur pengumpul. Kayak gitu aman kan ya? Aku lanjut ya. Terus bikin grade chamber. Nah, untuk grade chamber ini aku pakai ini kayaknya dari Metcalf deh, kriteria desainnya. Atau Koshim, aku lupa. Oke, jadi
aku rencanakan itu satu bak aja. Sebenarnya harusnya dua, tapi kalian nanti kalau bisa rencanakan dua bak ya. Terus habis itu untuk V horizontalnya aku rencanain tiga, kan karena di tipikalnya sini kan tiga kan yang ini. Terus kalau misalnya aku asumsikan grade aku itu sebesar 0,15 mm, berarti aku bisa pakai tipikal yang 0,75 ini untuk settling velocity-nya atau PS-nya gitu. Oke, jadi ini menghitung saluran pembawa, ini cuma kayak saluran biasa aja yang kayak tadi. Bisa lah ya kalian, itu cuma perihal Q bagi V, terus cari A surface-nya baru kalian rencanakan lagi rasionya berapa, mirip-mirip kayak sumur pengumpul tadi. Nah, terus langsung masuk ke dimensi grid chamber. Nah, di grid chamber ini itu kan tadi ada velocity, horizontal velocity sama ada settling velocity. Nah, di sini kita tuh bakalan dapat yang namanya across sama a surface. Maksudnya tuh kayak gimana sih gitu kan. Jadi jadi kan let's say di sini ada bangun ruang. Oke. Okay? Tadi kan ada V horizontal sama V settling kan, atau wait aku lupa settling velocity. Ya, jadi arah alirannya horizontal itu kan dia masuk ke bidang ruang sini kan. Gitu. Sedangkan dia juga ada V settling gitu. V settling itu seperti ini gitu kan, masuk ke bawah gitu, gridnya mengendap gitu kan. Nah, gimana caranya kita bisa dapat dimensinya itu ya tadi gitu kan. Jadi kita tuh eh, nanti mencari across-nya dulu gitu kan. Kalau misalnya kita ngomongin across itu apa? Itu kan luas penampang ya. Across atau arc surface itu kan luas penampang. Jadi dari arah aliran itu, across itu dan arc surface itu merupakan bidang lintang yang tegak lurus dari arah alirannya itu. Jadi nanti kalau misalnya kita mau, eh, misalnya let's say untuk yang V horizontal itu kan dia masuk ke sini kan. Berarti yang tegak lurus dari arah alirannya itu kan yang ini kan, bidang yang ini kan. Nah, ini itu kan merupakan across. Across itu kan berarti lebar bak dikali H kan. Nah, nanti bakalan dapat across itu merupakan L kali H gitu. Sedangkan kalau misalnya surface itu kan dari settling velocity kan. Settling velocity itu kan dia bergeraknya ke bawah. Otomatis bidang yang tegak lurus dari V settling itu adalah, atau arah aliran dari V settling itu adalah yang atas ini kan, atau A surface gitu, di mana rumusnya itu ya panjang dikali lebar baknya yang ini gitu kan. Jadi nanti setelah kita dapat across itu kan kita dapat A surface di mana L kali H terus P kali L. Nah, volume dari total seluruhnya ini tuh kan P kali L kali H gitu kan. Dimana nanti kita cari across-nya terlebih dahulu, kita bakalan dapat tuh dari setelah mencari across gitu, seperti itu. Jadi step itu. Nah, misalnya mulai dari across terlebih dahulu. Kita tadi pakai V horizontal gitu kan, karena arahnya kan ke sini kan, gitu. Terjadi setelah kita cari across-nya, kita udah dapet nih cubic dibagi sama V horizontal gitu kan, tadi sesuai yang direncanakan. Terus kemudian volume baknya itu kita Q kali TD biasa gitu kan. 60 second ini ada di tipikalnya juga. Terus kemudian tadi dari panjang bak ini kita kan udah dapat volume nih. Kita udah punya akros, berarti kita bisa dapat panjang gitu kan. Ya udah gitu kan. Panjang baknya 18 meter gitu. Jadi V dibagi akros gitu. Nah, kemudian itu ada pertimbangan di mana panjang bak itu perlu mengantisipasi turbulensi sebesar 25 sampai 50%. Di mana typical design-nya itu adalah 30% gitu. Jadi dari panjang ini itu harus ditambah lagi 30% dari panjangnya, otomatis ya. Ini aku langsung kalikan aja 130%, jadi dapatnya 24 gitu, 24 meter gitu panjangnya. Nah, kemudian masuk ke A surface buat kita tahu lebarnya itu berapa, karena tadi kita udah dapat panjang kan. Terus nanti kita bakalan dapat lebar dan tingginya juga gitu. Jadi dari A surface, tadi A surface kan dia pakai apa? Facet link kan. Facet link di mana nanti Q-nya itu dibagi sama facet link itu dapat A surface gitu. Nah, tadi kita udah dapat panjangnya, kita bisa dapat kalau A surface itu kan dia P kali L. Berarti kita bisa dapat lebar baknya gitu. Jadi dari A surface tadi dibagi panjang kita dapat lebar deh gitu.
dan dipastikan orang tuh bisa lewat gitu karena kan nanti bakalan ada maintaining dan segala macem gitu kan. Terus untuk mendapatkan hanya kita udah dapat lebar kali udah dapat panjang ya udah gitu kan. Berarti seperti bagaimana volume rumus pada bias volume rumus volume pada umumnya gitu kan. P kali L kali H gitu kan. Jadi udah dapat lebar kali udah dapat panjang, dapat hanya berapa gitu seperti itu. Jadi ini dapat 0,7. Baru dicek V-check, terus habis itu dicek juga yang A surface check sama A cross check gitu kan. Apakah sama gitu. Nah, di sini V-check-nya aku kurang lebih sama. Terus habis itu hmm, dicek sebenarnya V-check, A surface check, A cross check ini untuk mengecek ini si VH dan V settling ini apakah dia memenuhi gitu kan. Jadi tadi udah ada kita cek TD-nya ya mendekati lah 60 second gitu kan. Dia memenuhi karena dia masih ada di range-nya sampai 90 second atau 90 detik gitu. Terus untuk VH-nya, V horizontalnya itu eh, Q dibagi across gitu kan. Karena tadi horizontal itu bakalan menentukan across gitu kan. Jadi tadi kalau misalnya VH-nya ini di sini dapat 0,36, berarti dia masih memenuhi seperti itu. Terus untuk nih masih memenuhi dari 0,24 range 0,25 sampai 0,4 gitu. Kalau misalnya VS-nya ya udah Q bagi A surface di mana dia masih memenuhi kan 0,6. Jadi tadi kan dia mana ya? Ini dia masih ada di minimalnya sih, tapi kayak masih memenuhi lah teman-teman seperti itu. Jadi, nah setelah itu baru digambarlah grade chambernya ini gitu kan. Seingat aku prinsipnya grid chamber ini kenapa dia pakai V horizontal velocity sama settling velocity itu ya karena supaya dia memastikan tuh hanya grid yang terambil gitu loh. Jadi sebagaimana bisa mungkin desain di grid chamber seperti itu. Karena nanti pengendapan itu ya di bak pengendap gitu. Makanya agak sama waktunya. Oke. Oh ya, sebelum ini kan baru dimensinya aja, di mana dimensinya itu baru kotaknya gini aja kan, teman-teman. Gitu. Nah, setelahnya itu kita rancang grid storage-nya. Nah, untuk grid storage ini dia agak tricky dan asumsi yang aku pakai itu karena dulu aku ngeprint soal angkatan 21, jadi aku pakai asumsi yang ada di soal angkatan 21, di mana angkatan 21 itu dibilang kalau misalnya uh, itu udah 20% grid dan dari 20% grid itu yang tersisihkan itu 80%-nya lagi gitu kan. Jadi nanti dikalikan semua gitu. Nah, terus dilakukan juga, direncanakan juga pengurusannya itu setiap 1 bulan sekali. Pokoknya asumsi yang aku gunakan itu aku pakai soal 21 karena lebih lengkap. Soalnya di soal yang kayak aku kemarin itu dia nggak lengkap gitu, kayak cuma ada debit rata-rata sama parameternya ini aja kan gitu. Jadi kayak supaya bisa mendesain grid storage-nya, itu aku pakai soal yang pakai asumsi dari soal tahun lalunya lagi gitu, atau soal angkatan 21 gitu. Jadi di sini berarti kita bisa menentukan grade itu dari TSS-nya gitu kan. Berapa benar-benar tersisihkan gitu. Jadi let's say di sini ada dua, tadi TSS-nya diketahui 275 mg per L. Berarti 80%-nya dan 20% dari 80%-nya itu lagi itu adalah benar-benar grade yang tersisihkan. Makanya ini aku kali 0,8 kali 0,2 lagi gitu kan. Jadi dapat 44 mg per L gitu. Nah, untuk masa jenisnya ini aku pakai di sini juga asumsi yang ada di sini. Terus untuk periode pengurasan aku juga sama setiap 1 bulan sekali, which is itu 30 hari. Terus udah dari situ kita bisa merencanakan grid storage-nya gitu. Jadi pertama-tama menghitung grid yang dihasilkan selama 30 hari itu. Nah, di sini kan ini aku sekedar konversi aja sih. Ini yang pertama itu konversi apa namanya? Konversi satu dikonversi ke kilogram meter kubik. Setelah itu dikalikan sama masa jenisnya, dibagi masa jenisnya, sorry. Terus jadi dapat per day itu dia berapa volume grade yang ada dalam 1 hari gitu kan. Nah, kalau 30 hari ya udah berarti tinggal dikali 30 hari. Jadi dapat nanti grade storage-nya itu banyak
18,843 meter kubik per 30 hari. Seperti itu. Baru kita rencanakan dimensi grid storage-nya. Kayak tadi kan kita udah menjawab tuh di nomor satu ada bagaimana merancang grid storage gitu kan. Nah, itu kita tinggal pakai rumusnya aja gitu. Jadi panjang ini itu merupakan panjang dari grid chamber-nya, terus lebarnya itu samain, terus untuk yang bawahnya itu 80% dan 60%. 80% dari A, 60% dari B gitu. Jadi kalian dapat nanti bakalan bentuk trapesium gitu kan. Terus kita dapat tingginya itu pakai rumus yang tadi apa namanya? Rumus 5 terpancung gitu. Sabar ini sebelum ke sketsa. Jadi kan ini gimana ya gambarnya? Pokoknya intinya kita tuh mencari ininya, grid storage-nya seperti itu. Nah, itu pakai rumus 5 terpancung gitu kan. Nah, panjangnya kan tadi 24 gitu kan. Nah, terus panjang yang di C ini berapa gitu kan. Kalau dari rumus kan 80%-nya, berarti sini 19 gitu kan, 19,2 gitu. Baru untuk lebar-lebarnya ya tinggal mengikuti saja gitu. Oke, udah baru dari situ dapat eh, L1 sama L2-nya, baru kita bakalan bisa dapat tingginya. Karena volumenya tadi udah diketahui dari sini, terus kita udah tahu L1, L2-nya juga, yang ini sama ini, kita bisa tahu tingginya itu berapa kira-kira. Nah, jadi direncanakan, kalau misalnya ini aku buletin aja sih, tingginya itu 0,8, terus ada freeboard 0,2, sama total tingginya berarti 1, itu 1 meter. Nah, ini aku sketsa. Nah, ini aku ngambil dari Gamtek, aku kemarin ya. Jadi kan tadi aku ngerencanain satu bak aja, jadi ya aja cuman karena aku nggak sempat gambar banget gitu. Jadi kan tadi dapat tingginya itu 0,8 kan, baru ada freeboardnya juga di sini gitu. Terus tadi panjangnya itu 24, terus di sini itu 19,2. Tuh. Jadi ya seperti itulah setelah merancang dimensi gridnya ini tadi yang atas ini, kita merancang bawahnya nih gitu. Walaupun kayaknya agaknya kecil banget ya, tapi seperti itulah grid chamber gitu teman-teman. Gitu, aman nggak untuk yang great chamber ini? Atau ada yang lewat kah? Atau ada yang masih bingung? Atau mungkin ada yang bagian aku kurang jelas? Kalau nggak ada, aku lanjut. Aman ya? Ini belum ada. Semangat ya teman-teman ETS-nya besok. Bisa-bisa. Nggak ada yang mustahil kok. PB pun harusnya bisa. Oke, lanjut nih. Ini udah mulai masuk ke BP1. Nah, kalau BP1 ini tahun aku tuh dapet yang rektangular gitu. Rektangular itu ya persegi panjang kan. Terus tapi kalau tahun 21 itu dia dapat yang circular. Jadi nanti mungkin aku bakalan kasih apa ya bahan belajar juga. Kayak dulu aku belajar dari mana aja. Dan di situ juga ada tutornya yang tahun lalu dan di situ circular. Jadi kalian pelajarin aja dua-duanya karena kemungkinan ya BP1 tuh keluar udah pasti tapi ya berbeda bentuk aja gitu kan. Nah, di sini nomor 3 ini kita disuruh ngedesain bak pengendap pertama bentuknya itu rektangular. Sorry. Bentuknya rektangular, terus habis itu waktu pengendapannya 2 jam, berarti ini kan TD ya kan? Terus waktu penyimpanan lumpur maksimum 24 jam. Terus habis itu lumpur yang terendapkan memiliki kandungan salin maksimum 3,5, fixed salin sebesar 15%, ada berat jenisnya juga masing-masing gitu. Seperti itu. Pokoknya ini ya terima dulu lah informasinya gitu. Baru kita disuruh ngitung ruang pengendapan, dimensi, maksudnya ini dimensi dari seluruh bak pengendap satunya, terus habis itu zona lumpurnya juga, sama zona outlet itu. Jadi oke masuk ke H dulu ya. Jadi ini memang agak apa ya, kalian harus cepat-cepat ngitungnya dan harus teliti juga karena perhitungannya itu bisa jadi berulang kali karena kayak kita harus apa ya ibaratnya kayak harus menyesuaikan dengan grid desainnya juga ada memenuhi atau belum gitu. Oke, balik lagi. Jadi tadi kita punya debit kan 0,8.
38 meter kubik per second kan. Nah, kemudian tadi em, kita rencanakan jadi untuk apa ya? Kalau untuk BP1 itu ini ada kriteria desainnya ini dari Metcalfe, kita tuh perlu overflow rate tadi karena tadi yang waktu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja BP1 itu kan ada surface overflow rate. Nah, itu sama aja sebenarnya sama overflow rate. Nah, karena ini peak, jadi aku pakai awalnya tuh yang 100 awalnya. Tapi kita coba ya, nanti kalian tahu di mana tengahnya gitu. Oke, karena ada range-nya juga kan. Jadi nanti kebetulan nanti perhitungan yang pertama itu nggak memenuhi kriteria desain, tapi perhitungan yang kedua kita bisa otak-atik di overflow rate-nya seperti itu. Jadi tadi rencananya itu aku ngambil yang status terlebih dulu kan, karena yaitu tadi tipikal awalnya. Terus waktu pengendapannya tadi dari soal 2 jam, which is itu 0,083 hari, itu konversi aja. Nah, kalau misalnya aku rencanakan dia 2 bak, berarti yang debit ini aku bagi dua aja nih, dapat 16 ribu sekian. Nah, terus kemudian kita bisa dapat aser phase-nya dari Q dibagi sama overflow rate, kan. Jadi overflow rate aku rencanain 100, terus kemudian debitnya tadi udah dibagi dua, jadi dapat deh aser phase-nya itu berapa. Nah, volume baknya itu tinggal dikali sama TD aja. Jadi dari Q per bak tadi itu aku dapetin eh, untuk satu bak itu dia volumenya itu 1368 meter kubik. Di mana kedalamannya ini, wait, ini kedalamannya aku nentuin gimana ya? Oh, kedalamannya itu, jadi kan dari volume itu dibagi sama surface aja gitu. Soalnya nggak aku tulis, lupa. Ya, gitu. Seingatku ya. Nah, ini kita dapat 8,3 kan. Sedangkan kalau misalnya dari, apa namanya, kalau dari apa kriteria desain itu kan dia maksimal berapa di sini? 4,9 kan. Sedangkan tipikalnya itu 4,3 gitu. Nah, kalau misalnya kita apa namanya? Kita di sini aku rencanain jadinya jadi kedalamannya itu 4,9 meter gitu kan. Kalau misalnya karena yang 8,3 ini nggak memenuhi kriteria desain. Jadi tadi volume baknya kalau misalnya aku rencanakan dari A surface-nya itu ikan 4,9 dan dapat volume baknya, itu apakah memenuhi TD-nya memenuhi, itu ternyata tidak memenuhi juga. Jadi aku nggak lanjutin perhitungannya ini karena lama makin memenuhi kriteria desain. Oke, jadi aku tuh kemarin itu ngitungnya aku otak-atik di flow rate-nya itu. Jadi misalnya nih itu kan tipikalnya tuh 100, tapi di sini tuh ada range 80 sampai 120. Nah, aku pakai yang 80 gitu kan. Karena tadi kalau misalnya makin rendah overflow rate-nya itu bisa jadi makin dangkal, tapi jangan sampai dangkal juga gitu kan. Tadi prinsip yang waktu menjawab nomor satu. Jadi aku pakai yang paling rendah, di mana ini ada hitungan kedua. Di sini aku ganti dari 100 jadi 80 untuk overflow rate-nya. Terus kemudian nanti aku bagi sama overflow rate yang 80 ini dapat A survey seperti berikut. Terus aku tetap dapat 8,3 meter gitu kan. Tapi di sini aku rencanain, aku ubah kedalamannya. Kalau misalnya aku rencanakan kedalaman terlebih dahulu tuh kayak gimana gitu kan. Jadi volume bak tadi kita kan udah dapat nih. A surface tadi kan udah dapat. Nah, kalau misalnya A surface-nya ini aku kalikan sama 4,9 itu dapat sekian kan. Nah, baru kemudian aku cek TD-nya apakah dia memenuhi atau enggak gitu kan. Jadi dari volumenya ini aku bagi sama debitnya. Nah, jadi dapat jamnya dan itu 1,47 jam memenuhi 1,5 jam dari range-nya detention time-nya atau TD-nya yaitu 1,5 sampai 2,5. Nah, dari sini baru aku lanjut lagi gitu. Memang seperti itu kita harus kayak apa ya ibaratnya harus cepat dan kayak kalau bisa kita tahu otak-atiknya itu di mana gitu. Kalau aku sih ngotak-atiknya di overflow rate-nya ini gitu. Jadi aku nggak pakai lagi kedalaman yang 8,3 ini karena waktu aku rencanakan 4,9 itu dia memenuhi TD. Baru aku rencanakan lagi untuk lebar bak dan panjang baknya gitu kan. Seperti itu.
Jadi tadi dari A surface-nya itu karena perbandingannya 1:4, jadi tinggal dibagi aja dapat lebarnya sini, 7,2 itu dia masih memenuhi di mana range-nya itu 4,9 sampai 9,8. Kalau misalnya panjangnya itu ya udah tinggal dikali 4 karena kan perbandingannya 1:4, jadi 7,2 dikali 4 itu hasilnya 28,8 dibulatin jadi 29. Ini masih memenuhi juga kriteria desainnya. Jadi setelah itu tuh baru akhirnya bak pengendapnya itu bisa digambar secara keseluruhan. Tapi ini baru dimensi dari zona pengendapan atau ruang pengendapannya aja ya, seperti itu. Jadi gimana ya? Intinya tuh kalau misalnya ini ada persegi panjang, ya kan? Ini dia 7,2 tuh yang ini 7,2. Terus yang panjangnya ini itu dia yang 29 meter ini gitu. Seperti itu. Ini baru zona apa ya? Zona pengendapan aja ya. Jadi kalau misalnya digambar juga dia masih bentuk kotak begini. Jadi ini tadi berapa panjangnya? 4,9 kan? Nah ini panjangnya ini 29. Nah ini kalau dari tampak samping ya teman-teman. Nah sekarang kita desain buat, kita hitung buat zona lumpurnya gitu kan. Itu masuk di apa namanya? Di soal yang nomor B. Volume ruang lumpur yang diperlukan. Satu dari parameter yang ada tadi kita pakai yang TSS gitu. Nah, tadi kan udah apa ya ibaratnya itu tadi kan udah di grade chamber itu kan kita udah mengasumsikan kalau misalnya TSS yang terremove itu ada 44 mg per L gitu kan. Jadi nanti intinya perhitungan aku bakalan mulai dari TSS yang udah terremove gitu. Jadi nanti bakalan dapat eh, TSS influennya itu ke BP1 itu berapa sih gitu kan. Terus kemudian di sini ada beberapa hal juga yang aku rencanakan gitu kan. Eh Kayak tadi kan udah diketahui di soal kalau misalnya 2,6 itu densitas partikelnya, terus aku ubah aja ini ke kilogram per meter kubik gitu kan. Terus habis itu waktu penyimpanannya juga 1 hari atau 24 jam. Oke, dan ini tuh aku ubah ke hari semua gitu, karena supaya lebih gampang aja gitu konversi. Apa namanya? Konversi rumusnya nanti. Oke, ini untuk kandungan solid pada lumpurnya itu aku juga tulis di sini untuk yang diketahui ada 15%, 85%, baru kandungan solidnya itu ada 3,5 gitu kan. Jadi ini informasi dari soal lah intinya seperti itu gitu. Oke, masuk ke perhitungan ya. Tadi debitnya itu kan per bak itu kan dibagi dua, jadi ini udah dibagi dua. Terus habis itu untuk kita menghitung TSS influent yang masuk dulu gitu kan karena tadi udah di remove di grade chamber itu ada 44 mg per L, berarti 275 ini dikurangi sama 44 tadi. Terus 0,01 ini dia cuma untuk konversi aja ke kilogram per hari. Nah, udah kayak gitu aja. Jadi dapat nanti apa sih namanya ini tuh? Aduh, aku lupa KG per hari ini tuh apa ya? Kayak dalam bentuk, hmm, bentar, aku inget-inget dulu. Dalam bentuk organik apa gitu, aku lupa. Intinya lanjut ke removal TSS dalam BP1. Jadi di sini aku rencanakan kalau misalnya removal TSS itu 60%. 60%, jadi ini direncanakan, jadi kayak itu asumsi aja kalian boleh cari uh, referensi untuk meremove presentase removal di TSS itu berapa, terus kemudian jadi dari sini itu aku kalikan 60% supaya tahu nanti kira-kira lumpur yang terendapkan itu berapa atau removal-nya itu kan dengan lumpur ya kan yang bakalan terendap gitu. Jadi dapat dalam satu oh ya sama dikali 1 hari karena ya tadi itu kan kalau direncanakan lumpurnya itu bakalan disimpan selama 1 hari itu. Jadi dikali 1 hari lagi, jadi dapat total lumpur yang bakalan terendap itu 2.275 sekian kilogram. Terus habis itu kayak konversi massa lumpurnya aja sih. Ini dari fixed solid, volatile solidnya. Terus nanti ini ada rumusnya juga. Kalau misalnya untuk mencari densitas lumpur
itu seperti apa? Misalnya di solidnya itu dia berapa tadi? 3,5%. Berarti kan sisanya itu merupakan em, airnya kan. Jadi kayak yang padat dan yang cairnya itu presentasinya berapa. Inilah kenapa dia 0,95965. Jadi ini kayak 0,035 dikurang satu aja sebenarnya gitu. Intinya kita mencari densitas lumpurnya dari yang diketahui tadi. Baru dapat densitas lumpurnya itu satu koma sekian, 1000 sekian kilogram meter kubik. Jadi sehingga volume lumpur dalam satu hari, ini kan masih dalam berat ya. Kita cari volumenya itu dari yang ini, rumusnya massa solid per presentase solid kali densitas lumpur gitu. Jadi tadi massa solidnya itu ada 2000 sekian dari sini, terus dibagi sama presentase solidnya dikali sama densitas lumpur yang kita udah hitung. Jadi tadi kita tuh hitung dulu massa solidnya berapa, baru kita dapat ini udah ada di soal solidsnya ini, presentase solids baru kita hitung juga densitas lumpurnya seperti itu. Jadi kita bakalan dapat volume lumpur dalam satu hari itu berapa. Jadi di sini kita dapetin 64,47 meter kubik sekian. Tuh. Ya, meter kubik gitu. Oke, kita udah dapat volumenya, berarti kita udah bisa ngitung dimensinya nih, teman-teman. Ya, tadi kan dimensi ruang lumpur buat BP1 itu kan dia bentuknya persegi ya. Jadi ya udah, tadi kita sesuaikan. Let's say yang A ini dia lebar bak sedimentasi. Kenapa dia tuh sama? Jadi kan misalnya gini, kalau dari tampak atas itu kan dia kayak gini kan. Nah, misalkan ini persegi. Terus di sini nanti bakalan jadi ruang lumpurnya juga. Kebayang lah ya. Ya, jadi gini. Nah, kalau dari samping dia bakalan begini nih. Ini persegi, ini persegi. Nah, ini kenapa dia gimana ya ngomongnya. Jadi kan ini tuh bakalan ada. Nah, gini loh, teman-teman. Nah, jadi lebarnya yang ini itu sama dengan, sorry, aku agak kurang bisa. Nah, gini kurang lebih. Nah, jadi lebarnya ini atau lebarnya yang B ini itu sama dengan lebarnya bak sedimentasi juga gitu kan, lebarnya yang ini. Gitu. Jadi inilah kenapa A itu sama dengan yang ini juga nih. Yang ini kan karena kita persegi biar gampang aja. Kalau misalnya kalian mau panjang juga nggak apa-apa, tapi kalau bisa ya kalau bisa lebih cepat ya persegi aja supaya sama gitu kan. Jadi di sini itu panjang yang ini itu sama dengan yang ini gitu. Itu hapus-hapus lagi. Oke. Tadi kan lebar bak sedimentasi kita dapat 7,2, terus B-nya itu juga 7,2 karena persegi. Kita tinggal ngitung aja yang ini nih, yang bawahnya ini udah, sorry sorry, aku pakai beda warna aja deh biar biar enggak ini. Kebayang ya teman-teman, minta maaf banget, aku kayak bingung menjelaskannya kayak gimana. Oke, jadi tadi kita udah rencanain A, let's say ini A. Aduh, kenapa kehapus ini A, ya kan? Berarti ini juga A. Kita kan mau desain yang ini kan, yang bawah. Terus habis itu di sini ada C misalnya. Berarti ya udah C ini merupakan 70% dari si A ini. Tuh. Gitu aja teman-teman. Dan di sini itu kan kita juga udah rencanakan kalau misalnya ini persegi. Jadi yang B ini merupakan panjang dari 7,2, ini juga 7,2 gitu. Jadi di sini juga 7,2. Nah, 70%-nya itu kita bakalan dapat si D-nya ini. Jadi kita bakalan dapat lagi gitu. Jadi ya seperti itulah intinya. Nah, kayak gitu. Udah, udah dapat. Nah, otomatis kan kita bakalan dapat luas yang bawah ini sama luas yang atas ini kan, L1, L2. Nah, dari situ kita bisa dapat tingginya gitu. Oke, di sini kita cari nih L1 berapa, L2 berapa gitu. Nah, terus habis itu kita masukkan ke rumus ini. Tadi kita volume udah tahu 64, sekian meter kubik. Nah, kemudian L1 juga udah tahu, L2 juga udah tahu. Ini L1, L2 juga gitu kan. Kita bisa cari tingginya itu berapa gitu dari rumus yang ini. Ini tinggal ya diubah-ubah aja lah, dipindah-pindahin, dapat tingginya itu 1,71 meter gitu. Jadi tingginya ini itu mana yang lain? Eh, nggak kelihatan 1, nggak kelihatan lagi. Tingginya ini itu 1,17 meter gitu. Seperti itu teman-teman. Nah, tapi kita nggak nge-sketsa yang ini kan. Sebenarnya ini supaya bayangan kalian bisa
kebayang aja gimana caranya mendesain dimensi ruang lumpur dan tadi desain dimensi zona pengendapan gitu. Sekarang masuk ke outlet. Terancanglah zona outlet pada bak pengendap dan buat sketsanya. Oke, zona outlet di bak pengendap satu itu ada apa sih gitu kan. Jadi di outlet itu, kalau misalnya kita lihat di Koshim atau ya dimanapun lah, kalian pasti ada ngeliat kan kayak hal ini gitu kan. Kayak ini apa sih sebenarnya? Ini tuh adalah yang tadi effluent struktur, di mana salah satu struktur effluent, di mana itu merupakan weir atau pelimpah. Oke, okay? Jadi weir itu jadi gimana caranya supaya aliran itu tetap tertib dikeluarkan gitu kan? Karena tadi sifatnya bak pengendap itu adalah overflow gitu kan. Jadi yang aliran air bagian atas itu yang bersih itu bakalan terus mengalir sampai nanti ujung ke unit pengolahan yang terakhir seperti itu. Nah, untuk struktur effluentnya itu perlu memastikan di mana distribusi alirannya itu tetap terjaga. Nah, nanti kita tuh bakalan desain yang namanya itu wear atau pelimpah gitu kan. Nah, itulah kenapa tadi waktu dibilang salah satu consideration performance dari bak pengendap itu adalah memperhatikan wear loading rate-nya atau pelimpahnya seperti itu. Nah, jadi misalnya gini, di sini aku punya uh, biar kalian lebih apa ya ibaratnya, biar kalian lebih kebayang maksudnya wear pelimpah itu kayak gimana. Jadi di sini kan ini teko ya teman-teman. Dan kalian lihat kan di pucuk teko itu tuh ada kayak gini gitu. Kayak ada panjang tambahan untuk bisa kalian itu benar-benar mengeluarkan air dari teko itu lebih tertib lah ibaratnya kayak gitu. Nah di sini itu juga ada kayak buletan-buletan. Ini aku minta maaf banget ya teman-teman kalau misalnya konsepnya tuh pakai teko, tapi kayak aku juga nggak tahu lagi nih pakai apa. Tapi inilah salah satu implementasi real dari where itu kayak gimana atau kita tuh ingin mengeluarkan air secara tertib gitu kan. Nah, teko ini itu kan dia mengeluarkan air secara tertib kenapa? Karena yang pertama dia ada buletan-buletannya ini. Nah, itu kan sama aja konsepnya kayak tadi perforated gitu kan. Atau kalau misalnya ini, bayangin deh, kalau misalnya ini tuh kopong gitu aja, pasti kan dia bakalan lebih less tertib atau kurang tertibnya untuk keluar seperti itu. Dan ditambah lagi dia tuh ada pelimpahnya gitu kan, dimana panjang dari pelimpahnya inilah yang bakalan kita hitung kira-kira dari volume segini itu kita butuh panjang pelimpah yang seperti apa supaya airnya itu tetap tertib. Nah, seperti itu. Jadi makanya di effluent struktur itu dia nggak cuma ada wear doang, tapi ada V-notch-nya atau perforated-nya juga. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi bakalan ada apa ya, kayak V-notch-nya atau mungkin tadi juga kalau misalnya dari yang soal nomor satu itu kan dia juga ada pertimbangan selain pakai V-notch itu ternyata kita bisa pakai perforated juga kok gitu atau bolong-bolong gitu kan itu juga bisa bisa mengimplementasikan itu di tubes-tubes kalian. Tapi kalau untuk ETS itu ini aku cuma ini aku cuma jelasin aja konsepnya tuh kayak gimana sih supaya kalian bisa kebayang aja gitu apa sih yang sebenarnya kalian hitung gitu loh. Kenapa sih bentuknya tuh kayak kayak gini gitu kan. Jadi ada kriteria desainnya di mana kita tuh mendesain sebuah wear atau wear itu kan bahasa Indonesia pelimpah ya. Jadi itulah kenapa di sini ada kriteria desain wear loading rate karena untuk mengeluarkan air dari bak sedimentasi pengendap pertama itu mesti hati-hati juga teman-teman ternyata. Jadi jangan sampai yang udah terendapkan itu dia malah jadi naik lagi karena kita tuh nggak tertib mengeluarkannya. Let's say teko ini tanpa wear ini dan tanpa perforated ini gitu kan. Kan kalau misalnya dia cuma apa ya luas apa penampang biasa kayak gini kan dia pasti kayak jadi nggak teratur gitu loh airnya gitu kan. Tapi ya ini tuh salah satu implementasi nyata di mana kayak ternyata wear supaya area itu bisa melimpah itu tuh lebih tertib gitu loh. Dan di sini ada perforatednya juga gitu atau bolong-bolongnya juga gitu kan. Jadi seperti itu. Nangkep ya prinsip dari wear itu seperti apa gitu kan. Oke, lanjut ya. Oke, di sini kita tuh punya kalau di sini tuh gambarannya, nah ini nih, tadi yang aku bilang. Jadi di dalam apa ya ibaratnya tuh kita tuh ingin menumpahkan atau kita ingin mengoverflowkan air itu untuk keluar dari bak pengendap satu secara hati-hati. Jadi itu ada pertimbangannya, ada yang tadi alternatif effluent itu ada V-notch gitu kan atau ada perforated. Nah, ini tuh
kalian bisa baca juga di Koshim. Eh, Pokoknya intinya kalau misalnya kalian mau penjelasan lebih advance ya atau bentuk-bentuknya atau gambaran lebih lagi, kalian bisa baca di Koshim ya teman-teman. Semuanya tuh ada gitu kan. Jadi jangan lupa juga besok bawa Koshim. Oke, baik lagi. Kayak kenapa sih wear itu dia bentuknya kayak gini-gini gitu kan? Kenapa nggak yang kayak ya udah kenapa nggak langsung dilimpahkan aja gitu kan? Jadi dari kriteria desainnya itu kan kita bisa lihat kalau misalnya dari apa ya ibaratnya itu satuannya. Nah ini kan kalau misalnya kita bagi pakai debit atau meter kubik per day, misalnya kita bagi sama ini, itu kan kita bakalan dapat meter ya atau panjang. Nah itulah wear atau panjang pelimpah yang dibutuhkan gitu kan untuk bisa kita mengeluarkan apa ya eh, mengeluarkan air itu secara tertib gitu karena ternyata kayak ini tadi gitu loh. Dari misalnya sebelum ada wear dia kayak gini doang gitu kan gimana caranya supaya kita tuh bisa ngehitung panjangnya ini loh panjangnya dia punya moncong itu atau wear untuk melimpahkan air nantinya itu biar dia tuh bisa tertib. Ternyata tuh ada kriteria desainnya seperti itu dan air yang benar-benar keluar itu bisa benar-benar tertib akhirnya gitu dan dia tidak mengganggu efisiensi dari pengendapan seperti itu. Itu konsep dari wear loading rate. Oke, lanjut di sini kita butuh debit untuk merancang sebuah zona outlet itu kita butuh debit. Terus kayak kita butuh WLR-nya gitu. Nah, di sini aku pakai ya udah sesuai kriteria desain aja yaitu 250 meter kubik per meter dikali hari gitu kan. Jadi nanti debitnya aku kali hari semua gitu. Tapi enggak deh, ini aku pakai yang second deng. Jadi 2.500 ini aku konversi lagi ke secondnya. Itu bebas kalian lah. Apa ya? Sebebasnya kalian kemarin besok mau mengkonversikan ke bagaimana gitu kan. Tapi kalian perlu perhatiin ya. Jangan sampai kalian sama ratakan debit kalian ke hari semua gitu kan. Kalau misalnya second ya second, hari ya hari gitu. Jadi konsisten seperti itu. Oke, jadi panjang wear total itu kita bisa dapatkan dengan membagi debit dibagi sama WLR-nya atau wear loading rate-nya gitu kan. Nah, di sini kita punya debit 0,9 meter kubik per second. Kita bagi sama WLR-nya. WLR-nya tadi itu kan sama aja kan sama kayak meter kubik sorry, ini meter kubik kali hari ini tuh sama aja gitu kan. Yang inilah pokoknya gitu. Dapat 65,6 meter. Oke. Nah, 65,6 meter ini apa sih gitu kan? Maksudnya kayak gimana gitu kan? Dari hubungannya tadi gitu. Ya itu kayak jadi misalnya kayak gini. Kalian mau desain effluent struktur, misalnya let's say ini tuh adalah bagian dari effluentnya tampak atasnya ini kayak selebihnya ya panjang gitu lah pokoknya. Misalnya ada tadi zona lumpurnya. Pokoknya intinya kayak gitu. Ini cuma potongan dari effluent aja guys. Kayak gini. Nah gitu. Ini potongan maksudnya. Jadi tadi kan kita udah dapat berapa? 65,6. Nah, 65,6-nya ini itu adalah uh, wear yang dibutuhkan atau panjang dari pelimpah yang dibutuhkan untuk bisa mengeluarkan air secara tertib gitu. Agar tidak mengganggu flow pattern-nya dari bak pengendap satu itu. Nah, untuk bisa memfitkan 6,5,6 meter di dalam bak pengendap yang sekian rupa, yang tadi kita udah dapat panjangnya 7,2 kali berapa tadi itu, panjangnya sekian itu kayak gimana ya? Pasti kan didesain seperti sedemikian rupa. Nah, inilah kenapa apa namanya bentuk dari affluent struktur itu ya kayak gini-gini gitu kan. Jadi kita tuh mampatkan dia supaya dia ini bisa mengalir, dia tuh bisa menumpahkan tapi dengan panjang 65,6 meter seperti itu. Jadi itulah konsep dari wear loading rate yang menghasilkan panjang wear gitu. Jadi kita butuh ya ini tadi kita butuh panjang sekian ini untuk melimpahkan dengan tertib sama halnya kayak kita melimpahkan air yang ada di dalam bak pengendap satu gitu. Jadi nanti ini jadi total dari panjang ini itu nanti ya 6,5 gitu loh teman-teman. Jadi nanti air itu bisa apa namanya tetap mengalir tapi dengan jumlah panjang wear yang kita udah hitung tadi sesuai dengan kriteria desain seperti itu.
Oke, paham ya konsepnya ya. Jadi inilah kenapa kayak kok bentuknya tuh kayak disempit-sempitin gitu sih gitu ya. Karena tadi kita butuh panjang wear yang sedemikian rupa, terus kita manfaatkan di bak pengendap yang kita tuh udah dapat dimensinya tadi. Kayak tadi kan dimensinya 7,2 sama berapa ya tadi? Sorry, sorry. Mana nih? Oh, panjangnya 29 gitu kan. Ya itu tadi 29. Nah, ini kan apa ya? Ibaratnya itu kalau logikanya ya gimana caranya supaya 65-nya itu yang bahkan lebih dari panjangnya baknya ini itu dia dapat di sini semua gitu loh. Dan itu harus ditaruh di effluent struktur pastinya gitu kan. Karena kita tadi tujuan wear loading rate itu untuk melimpahkan dari unit bak pengendap satu ke unit selanjutnya gitu dengan tertib seperti itu. Jadi inilah maksud dari 65,6 meter itu sebenarnya apa ya seperti itulah gitu kan. Ini kalau misalnya dari tampak sampingnya, tampak tampak sampingnya iya kalau misalnya tadi apa namanya kalau misalnya ini dipotong ke sana itu bakalan terlihat seperti ini teman-teman. Jadi nanti dia itu bakalan masuk airnya ke sini gitu. Kebayang ya teman-teman, kalau misalnya aku nggak jelas atau kayak apa namanya, kalau misalnya kurang jelas atau apa kabarin aja karena memang WLR ini agak sedikit tricky lah intinya tuh kayak gitu. Kayak misalnya dari semua zona tuh aku tuh paling nggak ngerti tuh sebenarnya yang affluent awalnya gitu. Tapi ya untungnya dijelasin along the way aku belajar ya. Jadi apa paham konsepnya itu seperti apa. Intinya konsepnya tuh ya seperti itu gitu. Jadi 65,6 itu seperti itu gitu. Jadi di sini kita tuh bisa setelah itu aku mau jelasin juga jadi dari apa namanya affluent itu ada istilah-istilahnya yang kalian harus tahu supaya kalian nanti desainnya lebih gampang lagi. Jadi tadi kita udah dapat panjang wear ya. Wear itu kan melimpah. Jadi dia tuh lintasannya yang ini gitu kan. Nah, ini harus 65 gitu. Gimana caranya gitu kan. Nah, terus habis itu di dalam struktur effluent untuk mendesain wear itu ada yang namanya gutter. Gutter itu adalah saluran penerima dari wear, air yang melimpah di wear gitu kan. Jadi ini namanya gutter nih, ya kan? Gutter tuh. Kebayang ya teman-teman. Kalau nggak, ini langsung ini aja. Oke, ini gutter. Terus habis itu di sini ada apa ya namanya? Ini launder ya, kalau nggak salah launder. Jadi ini saluran pengumpul dari antar gutter dan gutter gitu. Jadi nanti dikumpulin di sini, baru ke saluran pembawa gitu. Nah ini lebar sisi dari gutter tuh. Terus, nah ini panjang sisi dari gutter tuh yang ini nih. Nah, gimana caranya supaya kita tuh bisa nge-compact 65,6 meter tadi itu dalam satu satu apa ya ibaratnya satu affluent strukturnya itu. Jadi kalau misalnya caraku nih, karena kita udah, yang penting kalian tuh paham konsepnya ya. Jadi let's say tadi kita punya lebar apa namanya? Kita punya lebar bak itu kan 7,2 ya kan, 7,2 meter. Oke. Nah, berarti kalau aku cara desainnya itu aku mendesain dulu kira-kira lebar sisi gutternya ini aku mau berapa gitu. Nah, kalau misalnya di Costume itu dia tuh 0,45 meter. Cuman kalau misalnya aku mau pakai 0,45 meter panjangku 7,2 itu bakalan banyak banget jadinya kan. Kayak mungkin bisa 14 sekian gutter jadinya kan kayak terlalu banyak gitu kan. Kayak gini-gini tuh jadi 14 gitu. Ini ada 14. Jadi kayak aku mikirnya itu terlalu banyak gitu. Jadi aku rencanain 1 meter. Itu jadi ada 7 gutter. Nah, maksudnya kayak gimana? Jadi kalian kalau misalnya mau desain affluent, kalian sambil sketsa gitu, biar makin kebayang. Oke, jadi let's say kita punya 6,56 meter ini. Terus yang pertama-tama kita mau bikin lebar sisi gutternya dulu. Jadi terus ini, ini gitu kan. Lebar sisinya ini 1 meter gitu kan. Aku rencananya 1 meter. Kalau misalnya kita ada 1 meter itu dia bakalan ngehasilin 7 gutter atau gimana ya ngomongnya? Hmm, jelasinnya. Jadi kita tuh ngedesain yang ininya dulu sebelum kita ngedesain yang ininya dulu gitu. Oke, udah ya. Jadi kan berarti 7 gutter ini itu kalau misalnya satu gutter itu berarti dia kalau misalnya lebarnya itu 7,2 berarti satu gutter itu dia
kurang lebih bakalan jadi, kalau misalnya mau lebih presisi lagi, itu berarti 1,03 meter lah masing-masing ini. Jadi nanti desainnya itu bakalan begini gitu kan. Ini 1,03 yang dimana kalau dijumlahin ini ininya doang, ini tuh bakalan jadi 7,2 gitu. Paham ya? Kayaknya aku udah buat sih sebenarnya. Ini 1,03 gitu. Jadi ini, 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 ini kalau ditambahin itu 7,2, 7,2 meter. Oke. Nah, berarti kita udah punya wear, kita udah mendesain lapisan wear yang dimana 7,2 itu udah didesain. Jadi, misalnya gini, dari total 65,6 itu kita udah mengurangi 7,2 meter kan. Berarti sisa berapa? 58,4 kan. Berarti kita mesti mikir nih gimana caranya 5,8 ini fit juga gitu kan. Jadi tadi kita udah rencanakan ada 7 gater, terus habis itu masing-masing sisi gaternya itu 1,03 meter. Ini aku udah gambar juga. Nih, berarti kan sisanya kita tuh tinggal ngitung kan. Kalau misalnya tadi ada 7 gater, kok 7 gater sih? Kayak 7 sisi gater, berarti kan dia kalau misalnya kita gambar, berarti begini. 7 sisi gater itu berarti dia ya ini 1,03, 1,03. Ini kalau ditambahin jadi 7, berarti gaternya itu dia ada 1, 2, 3, 4. Nah, gitu. Jadi ada 4 gater, ya kan? Ada 4 gater, terus habis itu sekarang kita mau tahu gimana caranya ini panjangnya ini tuh ya dari sisanya itu loh. Jadi kita hitung nih, ini, 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 gitu. Ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sisi gater, 6 sisi panjang gater. Jadi ya udah, ini dibagi 6 gitu loh. Ini harusnya bukan meter. Sorry. Jadi 6 sisi gater. Jadi terdapat 4 gater. Nah, ya udah ini udah sesuai gambar nih. 4 gater terus 6 sisi gater. Nah, jadi tadi kita udah gambar sambil gambar. Jadi kita dapat panjangnya itu 9,7 meter. Jadi masing-masing ini 9, berapa tadi? 7, 9,7 meter. Nah, gitu. Nah, jadi kalau misalnya hmm, ini, ini semuanya ditambahin, itu totalnya jadi, loh, sabar, sabar. Itu totalnya jadi, hilang ya? Oh, gini aja. Nah, itu totalnya jadi 65,7 meter. Apa yang sesuai tadi? 65,6 nih, 65,6 meter. Nah, kayak gitu caranya untuk mendesain effluent dari men apa ya? Dari wear loading rate-nya tuh kayak gimana? Gimana caranya kita membuat pelimpahnya tuh kayak gimana? Gitu. Itulah wear loading rate itu sebenarnya tujuannya tuh untuk itu gitu. Sebenarnya ada banyak sih desainnya tuh nggak harus begini sih. Kayak kalau dari kostum kan nih ada yang kayak gini gitu kan. Nih, jadi nanti ini total dari panjangnya ini tuh ya, kalau tadi kita perhitungannya 65,6 meter ya, itu totalnya kalau di total 65,5 meter gitu. Seperti itulah gitu. Kita butuh pelimpah dengan panjang sedemikian rupa, dan itu kita fitkan dalam satu bak pengendap di struktur efluennya aja gitu. Nah, setelah itu kita udah desain, ini secara tampak atas sudah kelihatan. Nah, terus kemudian kita rencanain kedalaman dari gutternya itu sendiri. Jadi kan ya setiap saluran kayak mana ya? Ini kan dia ada kedalamannya ya, ada kedalamannya. Aduh, sorry, kayak sudah kegedean. Ini ada kedalamannya. Nih ada kedalamannya, terus habis itu ada panjang salurannya juga. Nah itu tinggal dihitung aja. Nah ini ada rumusnya dari buku sih, gitu. Ini untuk kita tahu tingginya itu berapa. Ini tinggal dimasuk-masukin aja rumusnya yang ini. Ini ada di Excelku juga kalau nggak salah. Jadi nanti kita dapat tingginya itu ternyata 0,158 atau setara dengan 0,2 meter. Jadi nanti tingginya satu gutter itu dia 0, berapa? 0,2 gitu. Baru nanti laundernya itu yang tadi ya, yang saluran pengumpulnya itu dia lebar dan kedalamannya itu tinggal asumsikan aja 0,5 meter per detik. Pokoknya rencana yang kriteria desain untuk mengalirkan itu tuh kalau nggak salah 0,3 sampai 0,6 deh gitu.
supaya dia nggak terjadi pengendapan atau apa. Jadi kayak aku pakai 0,5. Ini tadi aku catat aja dia 0,3 sampai 0,6. Berarti kalau misalnya kalian mau merencanakan V untuk mendesain sebuah saluran gitu. Jadi ya udah gitu nanti dapat laundernya itu tingginya, lebarnya sama rasio LH-nya berapa gitu, 0,7. Gitu teman-teman. Jadi ya ini kan tadi launder. Oke, ini gutter gitu. Jadi aku gambarnya tuh bakalan begini sih. Kalau kemarin tuh aku gambarnya begini. Terus habis itu, nah ini aku tambahin juga dari tampak sampingnya kayak aku rencanakan aja di V-notch-nya, tapi V-notch-nya nggak aku hitung. Karena kalau aku hitung itu nggak cukup waktunya. Tapi ya kalau sekedar cuma kayak kalian rencanakan ada V-notch-nya juga nggak apa-apa. Karena kan itu tadi tujuannya untuk menjaga pola distribusi aliran air gitu. Atau enggak mungkin kalian mau rencanain dia perforated jadi bolong-bolong ini juga nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya dia wear, ya biasanya dia V-notch sih. Kalau misalnya perforated mungkin perhitungannya bakalan beda lagi. Oke, jadi kalian sudah bisa menjawab dari setiap soal gitu. Sampai sini ada yang mungkin bingung nggak? Gimana, gimana? Ya tadi beban pencemar. Banyak sekali soalnya. Iya, memang banyak. Oh ya, sama aku mau ngasih tips and trick juga. Jadi kan kalian bawa buku Koshim ya. Nah, itu kalian tandain. Maksudnya kayak di mana bab yang mana itu ngebahas soal BP1, mana yang bahas screen, sama mana yang bahas grade chamber. Karena nanti itu percayalah kalian itu menghemat waktu kalian untuk membuka buku. Kayak dulu kan soalku tuh kan circular kan. Dan aku tuh nggak ada, ibarat tuh aku nggak ada referensi untuk membangun apa ya rektangular. Dan ternyata tiba-tiba soalnya itu keluar disuruh desain BP1 rektangular gitu. Jadi aku cukup memakan waktu untuk mencari bab di mana itu tuh rectangular basin gitu. Gitu. Jadi kalau bisa kalian sekarang itu dari sekarang udah kayak ngepost-it-post-itin atau kayak ngetandain buku-bukunya. Ini babnya tuh ngebahas soal apa atau enggak ya udah sekedar misalnya nih bahan-bahannya apa dari grade chamber, bar screen sampai bab pengendap satu. Nah itu kalian tandain bukunya kayak biar nanti besok langsung dibuka gitu biar lebih cepat gitu. Seperti itu. Itu tips and trick saja sih kalau misalnya kalian mau cepat. Karena dulu aku kayak gitu dan memakan waktu. Sama apalagi ya, udah sih untuk ETS ini paling ya sampai bab satu aja. Kalau bisa dimaksimalin di atas ya, karena nanti UAS soalnya lebih nggak jelas. Kalau untuk UTS, dia lebih make sense lah untuk bisa dijawab seperti itu. Oke, oke Mbak. Iya, oke Adriel. Udah sih teman-teman, semangat ya PB Palnya. Kalau dari aku sih itu aja. Nanti aku langsung share materinya ya. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Ini kalian semangat ya. Bisa, bisa. Mungkin kalau udah nggak ada apa-apa, aku kembaliin lagi ke Adkes, Mak. Mohon maaf ya teman-teman kalau suara aku agak pindeng atau apa. Aku baru sembuh juga. Oke, thank you teman-teman. Semangat. Baik dari teman-teman, apakah ada yang ditanyakan? Mungkin kalau ada yang ditanyakan nanti bisa melalui langsung tanya ke Mbak Kanaya saja. Karena berhubung juga tutor kita udah selesai, eh, kita awal dengan berdoa, maka kita tutup juga dengan berdoa, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Amin, amin, amin. Tidak akan cukup untuk berdoa. Baik, untuk tutor PayPal sudah dapat dicukupkan. Terima kasih kepada Mbak Kanaya selaku penutor dan juga teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti tutor pada hari ini. Jangan lupa belajar besok, jaga kesehatan dan jaga tetap semangatnya. Oke, terima kasih teman-teman. Semisal dari teman-teman memiliki kesibukan lain atau ingin belajar bisa meninggalkan Zoom juga. Dan juga apabila Mbak Kanaya memiliki kesibukan lain bisa meninggalkan Zoom juga, Mbak. Terima kasih teman-teman.